Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut, takdir Allah kita bertemu walaupun belum secara langsung. Semoga melalui tayangan ini Allah karuniakan keberkahan kepada kita semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniakan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah, saat ini Allah karuniakan kepada kita nikmat umur, sehingga kita masih bisa melalui episode-episode kehidupan yang Allah takdirkan untuk kita. Bagi kaum muslimin, episode apapun itu adalah sebuah kebaikan, karena setiap kaum muslimin telah Allah beritahu bahwa ketika penyikapan kita terhadap episode itu benar, maka apapun episodenya itu akan menjadi sebuah kebaikan. Ketika kita berada di dalam kelapangan, di dalam kemudahan, maka syukurlah kuncinya, itulah adalah sebuah kebaikan. Begitupun ketika kita berada di dalam kesempitan, kesulitan, maka kuncinya adalah bersabar, dan sabar adalah kebaikan. Apapun kondisinya, ketika kita sikapnya tepat, maka itu akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Nah, menyikapi episode yang terjadi pada saat ini, saya akan coba membahas mengenai sabar di dalam kesulitan. Ada 3 poin pengertian sabar di dalam kesulitan ini. Yang pertama, sabar dalam kesulitan itu berarti menerima takdir Allah yang ada pada saat ini. Suka atau tidak suka, ya takdirnya sekarang seperti ini. Kita harus menerima. Kita tidak terima takdir yang ada, takdir Allah tetap berjalan. Jadi yang poin pertama adalah kita harus terima terlebih dahulu takdir yang telah Allah ciptakan untuk kita. Yang kedua, yaitu kita berikhtiar memperbaiki keadaan. Ketika kita di dalam kesulitan, di dalam kesempitan, maka kita telah Allah karuniai akal, telah Allah karuniai fisik, berikhtiarlah memperbaiki keadaan. Dan poin ketiga tidak kalah penting, bahwa di dalam ikhtiar tersebut kita harus tetap berada di dalam jalan, berada di dalam syariat yang Allah ridhoi. Sebagai contoh, bahwa kalau kita sedang sakit gigi, maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menerima takdir yang ada. Ya, saat ini saya sedang sakit gigi. Tidak cukup sampai di situ, tapi kita harus bergerak memperbaiki keadaan. Bagaimana agar gigi ini sehat? Maka kita harus cari obat gigi atau kita harus pergi ke dokter gigi. Berikhtiar. Tentunya dengan jalan-jalan yang halal, tidak boleh dengan jalan-jalan yang haram. Misalkan berikhtiar, tapi ikhtiar tersebut menyalahi aturan-aturan yang ada. Itu. Kemudian yang selanjutnya, sebagai contoh sikap sabar dalam kesulitan. Andaikan kita berada dalam kesulitan finansial, maka tidak boleh kita bersembunyi di balik kata sabar, padahal kita malas. Ya, saat ini saya sedang sulit ekonomi, sulit finansial. Lalu kita berdiam diri, tidak melakukan poin yang kedua, yaitu berikhtiar memperbaiki keadaan. Itu bukan sabar, tapi itu adalah malas. Jadi 3 poin itu harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kesempitan, berada di dalam kesulitan, agar kita termasuk orang-orang yang sabar. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, terima. Yang kedua, ikhtiar perbaiki. Yang ketiga, jaga ikhtiar tersebut tetap berada di syariat atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di dalam
surat Al-Baqarah ayat 153, 154, 55, dan 56 bahwa Allah menyuruh kita untuk bersabar. Jadi di dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin, kaum yang beriman, bahwa hidup di dunia ini kita akan diuji oleh beberapa ujian. Maka berikanlah kabar gembira. Lalu siapa orang yang diberikan kabar gembira itu? Yaitu orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin. Yang seperti apa? Allazina iza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepadanya, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu yang seperti apa? Yang sabar itu menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 156 bahwa yang sabar itu adalah orang yang ketika ditimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkadang di kita kalimat tersebut identik dengan kematian, padahal tidak hanya kematian saja. Justru ketika kita ditimpa musibah, misalkan kita kehilangan dompet, maka yang muncul pertama kali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita dari Allah, semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya sangat sederhana. Kita lihat tukang parkir, ya kan? Ketika datang mobil satu persatu di pagi hari sampai parkirannya penuh, dia tidak pernah sombong walaupun mobil yang ada di parkiran tersebut bagus-bagus, ya kan? Lalu ketika sore hari mobil tersebut mulai diambil oleh pemiliknya, dia tidak panik, dia tidak kecewa, tidak gelisah, karena dia tidak merasa memiliki, karena itu bukan punya dia, tetapi tukang parkir tersebut hanya merasa diamanahi, dititipi oleh yang punya mobil tersebut. Itu rumus sederhananya. Jadi bagaimana supaya kita bersabar? Maka sering-seringlah atau kita mengucapkan yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, semoga siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut dikaruniai oleh Allah kesabaran, dan juga jangan lupa untuk senantiasa kita melafazkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita ditimpa kesulitan, ketika kita ditimpa kesempitan. Semoga dengan hal tersebut kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sabar. Demikianlah materi kultum Ramadan ini disampaikan. Semoga kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menyikapi episode di dalam kehidupan kita. Dan di akhir pertemuan ini, semoga siapapun yang menyimak tayangan ini, Allah karuniai kemudahan di dalam kehidupannya, Allah karuniai harta yang melimpah dan barokah, Allah karuniakan kecerdasan akal pikirannya, Allah karuniai jodoh yang soleh-soleha, keturunan yang soleh-soleha, dan semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.